Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan juga tren perdagangan komoditas pekan ini, kita telah terhubung bersama Chen Kuo-sen, analis global Intra Berjangka. Ya Pak Chen, seperti apa perbandingan transaksi untuk emas hari ini? Oke, selamat sore buat para pemirsa Berita Satu. Pergerakan emas dari pekan lalu sampai hari ini masih cukup bergejolak ya, dengan tampilan kenaikan terbatas. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti penguatan terhadap indeks dolar Amerika, menyusul imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang terus naik selama 3 minggu terakhir. Dan juga ditambah dari tekanan dari hasil data non-farm payroll dan tingkat pengangguran yang cukup baik yang sudah dirilis pada hari Jumat pekan lalu. Nah, menurut saya kenaikan emas saat ini masih dalam potensi terbatas dengan target support berada di kisaran area 1661 sampai 1639, sedangkan target resisten berada di area 1723 sampai 1740, Bu. Oke, lalu soal tren harga emas dengan perkembangan dolar dan juga ekonomi Amerika seperti apa Pak Chen? Nah, seperti yang saya utarakan bahwa tekanan emas masih bisa terus terjadi jika dolar Amerika terus mengalami peningkatan dan sentimen dolar pun sampai saat ini masih terlihat positif ya, terutama setelah rilis data tenaga kerja Amerika pekan lalu yang cukup baik dan cukup membuat beberapa mata uang dunia mengalami pelemahan. So, menurut saya kuncinya saat ini akan berada di pergerakan harga dolar. Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan emas memiliki korelasi dengan pergerakan harga dolar. Seperti itu, Bu. Ya, untuk rekomendasi jangka menengah, menurut Anda seperti apa ini untuk investor emas? Menurut saya para investor perlu mencermati tentang rencana pengesahan paket stimulus sebesar 1,9 triliun US. Apakah akan membuat pasar saham kembali bergairah atau tidak, terutama dalam tekanan inflasi yang cukup tinggi. Meskipun harga emas masih terlihat dibayangi oleh tekanan dalam waktu dekat, namun kenaikan laju inflasi akan tetap membuat emas menjadi salah satu instrumen yang paling favorit, terutama karena sebagai nilai lindung yang terbaik di saat angka inflasi mulai mengalami peningkatan. Dan yang terutama juga para investor perlu mencermati hasil pertemuan dari FOMC meetings yang akan diadakan pada tanggal 18 Maret. Dan yang harus menjadi fokus utama adalah statementnya, apakah Fed akan berencana mulai mengurangi stimulus atau yang lebih kita kenal sebagai quantitative easing. Jika rencana mulai mengurangi stimulus, maka inilah momennya pergerakan emas akan didominasi oleh seller dibandingkan oleh buyer. Begitu, Bu. Ya, untuk potensi kenaikan harga CPO dan juga pengaruh produksinya untuk minggu ini seperti apa? Menurut saya ada potensi atau peluang bahwa kenaikan harga akan terjadi menyusul kenaikan harga minyak mentah ya. Yang udah jelas ini merupakan salah satu sentimen positif yang untuk mendorong harga CPO. Memang sepanjang tahun ini harga CPO mengalami tren penurunan, tapi kenaikan harga minyak seharusnya bisa menjadi salah satu pendorong untuk harga CPO. Oke, baik. Rekomendasi Anda mungkin untuk pekan ini seperti apa, Pak Chen? Rekomendasi untuk all-in menurut saya yang kita harus perhatikan adalah stok data minyak dan ekspor yang akan dirilis pekan ini. Ada pandangan bahwa kemungkinan akan ada kenaikan di bulan Januari setelah anjlok 4 bulan berturut-turut. Menurut saya data ini bisa menjadi acuan buat para investor sebelum melakukan action. Oke, baik. Pak Chen, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, Chen Kuo-sen, analis global Intra Berjangka.